Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah komunikasi bisnis di bab terakhir, yaitu di bab 12 ya, yaitu mengenai melakukan presentasi dan rilis berita. Jadi nanti kita bersama-sama membahas tentang melakukan presentasi dan rilis berita. Namun saya ingatkan sebelum itu, mohon teman-teman untuk jangan lupa absen dulu ya, tulis nama, NIM dan kelas. Ya. Kemudian saya mohon nanti teman-teman betul memperhatikan materi ini karena ini materi bab terakhir untuk persiapan ujian akhir semester yang sebentar lagi akan diadakan, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya langsung share screen saja. Ya. Saya munculkan supaya nanti teman-teman juga bersama-sama sambil bisa membacanya, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, bab 12 ini kita akan membahas tentang melakukan presentasi dan rilis berita. Seperti diketahui teman-teman, di era globalisasi ditandai dengan tuntutan peningkatan kualitas kompetensi sumber daya dari berbagai dimensi, berbagai bidang, sektor, dan lintas sektor. Termasuk komunikasi bisnis ya. Jadi manusia itu dituntut berusaha, tahu banyak ya, atau know much ya. Kemudian berbuat banyak, doing much ya. Kemudian being excellent ya, atau mencapai keunggulan. Jadi ada menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain ya, atau being sociable ya, sociable ya. Serta berusaha memegang nilai-nilai moral atau being morality atau morality. Kemudian untuk memperluas jaringan bisnis, ya, usaha yang dapat dilakukan yaitu melakukan presentasi dan rilis berita. Ya. Presentation ya, presentasi atau presentation adalah menyampaikan penayangan suatu kegiatan sebagai hasil ya kepada pihak internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan memberikan informasi persuasif dan instruksi. Nah, tujuan untuk mengkomunikasikan hasil usaha bisnis atau saya ulangi, presentasi bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil usaha bisnis. Demikian pula rilis berita, news release itu merupakan sarana informasi yang perlu diciptakan sebuah perusahaan bisnis untuk menyampaikan sesuatu yang dihasilkan kepada audiens. Jadi rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik. Kemudian rilis berita berisi informasi berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar. Lah tujuan dari pembelajaran bab ini juga antara lain supaya teman-teman setelah mempelajari bab ini memahami tentang tujuan presentasi apa. Ya. Kemudian perencanaan presentasi itu seperti apa, format presentasi seperti apa, kemudian penggunaan visual aids itu seperti apa, rilis berita, memahami tentang rilis berita, memahami tentang perencanaan dan penyusunan rilis berita, serta syarat-syarat rilis berita yang baik itu seperti apa. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita membahas tentang tujuan presentasi. Yang pertama, tujuan presentasi adalah memberikan informasi. Salah satu tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi sehingga terjadi umpan balik atau feedback, ya, feedback setelah informasi sampai kepada yang dituju sesuai harapan pembicara. Ya, nanti harapannya seperti terjadi perubahan sikap, pendapat, dan partisipasi. Kemudian komunikasi yang dilakukan baik secara lisan, tertulis, dan elektronik, ya, itu
komunikasinya dilakukan baik secara lisan, tertulis, dan elektronik. Kemudian media komunikasi dapat berupa pesan gambar, isyarat bunyi, dan pesan tertulis, audio, video, dan lain sebagainya. Sehingga nanti terjadi interaksi baik ya, atau balik. Ya. Nanti terjadi interaksi baik itu tanggapan, komentar, dan pertanyaan. Kemudian tujuan dari presentasi berikutnya adalah persuasif atau mempengaruhi. Pembicara dengan sengaja menyampaikan pesan-pesan terbaik sehingga mempengaruhi atau membujuk audiens untuk bersikap, pendapat, berperilaku, dan mau berpartisipasi dalam keinginan sesuai dengan keinginan pembicara. Ini tujuan presentasi yang kedua adalah persuasif atau mempengaruhi. Kemudian tujuan presentasi berikutnya adalah memberi instruksi. Ya. Jadi pemberian instruksi atau perintah hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang, seperti dari direktur utama kepada manajer bidang, kepada kepala bidang memberikan instruksi kepada kepala seksi atau kasih. Nah, ini ada gambar tingkat interaksi dalam tujuan presentasi. Itu ada informatif, persuasif, dan instruksi. Kemudian perencanaan presentasi seperti apa? Perencanaan presentasi dimulai dengan menentukan ide pokok atau ide utama, ya. Menyusun garis besar atau outline ya, yang akan dipresentasikan, kemudian menentukan panjang presentasinya dan menentukan gaya pendekatannya seperti apa. Kemudian itu adalah perencanaan presentasinya seperti itu. Kemudian format presentasi. Yang jelas ada pembukaan yang pertama ya. Bagian pembukaan presentasi itu berisi atau bertujuan mendapat perhatian audiens, ya, membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan audiens. Untuk itu perlu disusun semenarik mungkin ya, atau disusun menarik perhatian. Kemudian intensitas yang terukur, kemudian gerakan penyajian, suasana keakraban, baru suasana humor, ya. Kemudian tegang, membangun kredibilitas, dan peninjauan audiens. Itu maksudnya perlu disusun menarik perhatian. Intensitasnya yang harus diperhatikan juga, gerakan penyajiannya, kemudian suasana keakrabannya juga dibangun. Kemudian setelah itu ada suasana humornya, ya. Kemudian mungkin suasana-suasana tegang, kemudian dibangun juga kredibilitas, dan kita harus melihat meninjau audiennya seperti apa untuk penyesuaiannya. Itu di pembukaan. Kemudian format presentasi setelah pembukaan adalah isi, teman-teman. Jadi bagian isi atau batang tubuh presentasi merupakan bagian terpenting ya. Ini merupakan latar belakang ya. Ada pokok pikiran, alasan-alasan, dan kesimpulan. Nah, oleh karena itu, penyaji agar menyusun bahan presentasi dengan struktur yang jelas, urutan dan pembahasan yang mudah dipahami, maka di isi ini perlu juga disiapkan sebaik mungkin, teman-teman. Ya, intinya di bagian isi atau batang tubuh presentasi itu merupakan bagian terpenting intinya. Ya, bagaimana nanti di isi ini menjadi sangat menarik begitu ya, teman-teman. Jadi audiens itu sangat tertarik gitu ya. Kemudian setelah pembukaan ada isi, kemudian ada penutup, teman-teman. Nah, bagian penutup presentasi merupakan simpulan ide pokok yang disampaikan. Penutup dapat berupa ringkasan, mengulang pokok pikiran, menggarisbawahi tahap selanjutnya, dan menutup pesan positif. Ya, mereview tadi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, itu ya, untuk mengingatkan kembali. Kemudian ada penggunaan AID, ya, penggunaan AID.
Jadi begini teman-teman, dalam presentasi formal pembicara memerlukan visual aid atau tayangan. Jadi manfaat penggunaan visual aid itu yang pertama menyederhanakan materi yang kompleks agar mudah dipahami audiens dengan membuat gambar atau skema. Yang kedua, membantu pembicara dan audiens untuk mengingat informasi penting dari presentasi. Jadi kelancaran pembicaraan dalam menyampaikan materi perlu didukung oleh audiens yang mengingat informasi yang disampaikan dalam presentasi. Kemudian juga tujuannya adalah menciptakan daya tarik presentasi, sehingga audiens tidak merasa bosan, ngantuk, ya, dan sebagainya, tidak merasa bosan juga, dan mau menonton. Jadi melalui presentasi maka perhatian audiens berpindah dari setiap pembicaraan penyaji. Jadi maksudnya begini teman-teman. Jadi manfaat penggunaan visual aid itu adalah intinya adalah supaya tidak bosan, supaya menjadi menarik, menjadi ada hal yang baru begitu ya. Menimbang orang ngomong saja dan sebagainya, itu kan ya, tayangkanlah dalam bentuk-bentuk video atau bentuk-bentuk suara dan sebagainya. Untuk itu dalam penyusunan visual aid, presentasi dapat dibentuk menjadi tulisan atau teks visual aid atau bentuk grafik visual aid, seperti bentuk garis, diagram, lingkaran, diagram batang, diagram organisasi, ya, kemudian diagram peta yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, media presentasi visual aid yang dipilih seperti handout yang menggunakan komputer dan papan tulis atau whiteboard. Itu seperti itu. Tapi dalam era canggih ini presentasi itu kombinasi audio, video, dan teks, gambar juga ya teman-teman. Itu menjadi dikemas menjadi lebih menarik. Itu mengenai presentasi ya teman-teman. Jadi perlu diingat-ingat ya, presentasi itu memiliki tujuan memberikan informasi ya, mempengaruhi yang kedua atau persuasif ketika memberikan instruksi. Kemudian perencanaan presentasi itu perlu dilakukan semaksimal mungkin ya, supaya presentasi itu menjadi menarik dan mudah dipahami oleh audiens, dan nanti audiens berpikir positif dan menanggapi positif apa yang kita sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian saya ulangi, format presentasi itu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Ini harus diatur sebaik mungkin ya teman-teman, supaya memang menjadi runtut dan mudah dipahami. Kemudian presentasi itu bisa dilakukan dengan penggunaan visual aid. Ya. Ini menggunakan tayangan-tayangan yang lebih menarik, bisa audio, video, ya sekaligus, ya dikemas dalam video, dikemas dalam audio, atau dikombinasikan semuanya, ya karena sekarang sudah bisa peralatan canggih ya, di era canggih semuanya bisa dilakukan menjadi satu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kita ke rilis berita. Karena kita kan mempelajari presentasi ya tadi ini teman, dan rilis berita. Nah, rilis berita ini teman-teman sebetulnya kan ya merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui publik. Rilis berita itu sekarang itu kan bisa online ya, bisa melalui audio, video, bisa surat kabar dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa pengertian ya teman-teman. Rilis berita itu berisi informasi atau berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar. Sebagai bagian dari informasi yang dipublikasikan kepada khalayak, rilis berita harus mengandung informasi yang layak untuk
disiarkan secara luas dan memiliki potensi untuk menarik perhatian publik. Jika memungkinkan, rilis berita dapat dilengkapi dengan gambar atau foto, video agar lebih menarik. Kalau sekarang rilis berita ya live bisa ya di televisi, ya, di media-media sosial dan lain sebagainya. Yang ini sering dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, oleh para selebritis ya, di dunia entertainment, di dunia berita sehari-hari, ya, perekonomian dan lain sebagainya. Kalau kita sering lihat itu biasanya rilis berita ada telekonferensi, ada lain-lain ya, karena sekarang itu peralatan sudah canggih. Ya, jadi kita bisa menyaksikan langsung di televisi, di YouTube, internet, media sosial, ya, lewat IG, lewat Facebook dan lain sebagainya. Kemudian rilis berita itu perlu direncanakan. Makanya kita ada perencanaan dan penyusunan rilis berita, teman-teman. Nah, dalam merencanakan dan menyusun rilis berita, langkah-langkah berikut ini bisa menjadi pedoman agar tujuan komunikasi melalui media publik dapat tercapai. Ini ada beberapa caranya ya, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan subjek yang dirilis. Subjeknya apa nih, mengenai apa begitu ya. Kemudian menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju supaya ini bisa, ini sasarannya siapa nih. Nanti gunakan bahasa, gunakan waktu, gunakan hal-hal penunjang lainnya yang bisa lebih untuk dipahami. Menentukan dan menganalisis audiens yang dituju, kemudian yang ketiga memastikan bahwa berita mengandung informasi yang layak disebarkan kepada publik melalui media massa. Ya, ini harus sudah cek kebenarannya, gitu ya, agar tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, ya, gitu ya. Kemudian memperkirakan reaksi audiens atau kemungkinan terjadi pro dan kontra. Ini perlu juga. Kadang pemerintah juga mau rilis berita, menyampaikan berita ke masyarakat mengenai kenaikan BBM dan sebagainya, mereka sudah harus mengantisipasi, ya, menganalisis reaksi audiens seperti apa. Kemudian yang berikutnya yang harus dipersiapkan adalah menyusun rilis berita menggunakan pendekatan langsung. Jadi walaupun rilis audiens diperkirakan negatif, rilis berita biasanya disusun dengan pendekatan langsung untuk menarik perhatian pembaca. Ya, harus ada pendekatan-pendekatan tertentu ya kepada audiens supaya walaupun itu berita yang buruk, atau hal yang kurang menyenangkan, tetapi ini bisa tetap diterima dengan baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rilis berita adalah sedapat mungkin pergunakan kalimat dan paragraf pendek dan hindari penggunaan kalimat majemuk. Ya, singkat, padat, dan mudah dipahami, tidak bertele-tele. Yang kedua adalah pastikan kebenaran nama orang, nama tempat, nama organisasi, jabatan, tanggal, dan jumlah apabila itu berkaitan dengan hal-hal di atas. Jadi aktualnya terpercaya, terupdate, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika harus menyebutkan nama atau menyebutkan foto seorang atau organisasi, mintalah izin terlebih dahulu Pak kepada yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan hak cipta. Jadi kalau kita mau upload sesuatu, rilis berita sesuatu berkaitan dengan hak cipta orang lain, ya, foto dan sebagainya, kita harus minta izin dulu. Itu ya teman-teman. Kemudian cetak di atas kertas bersih dengan layout, margin, jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi yang sesuai dengan standar media. Ini kalau melalui media cetak, tapi juga kalau media online menggunakan siaran televisi, ya gunakan kualitas kamera yang bagus, video yang bagus, kualitas suara yang bagus juga.
Kemudian menyiapkan arsip dalam bentuk hard copy atau soft copy yang diperlukan, ya. Kemudian melakukan review untuk memastikan bahwa pertanyaan jurnalistik yang meliputi 5 web plus 1 H sudah terjawab. Nah, setelah penyusunan dilakukan, langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah memilih media publikasi yang dapat atau yang tepat agar dapat mencapai audiens yang diinginkan. Ya, kita gunakan media yang paling banyak digunakan oleh audiens itu apa? Kalau zaman sekarang itu ya YouTube, pakai Facebook, Twitter, IG, ya. Atau bahkan kalau mampu bayarnya ya lewat media televisi. Kemudian yang kedua, menentukan waktu publikasi yang tepat, dan yang ketiga, mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi reaksi audiens. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian rilis berita dapat juga disusun menggunakan format wawancara. Ya. Jadi apabila format tersebut dipergunakan, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pewawancara dan responden memiliki pengetahuan yang memadai mengenai subjek yang akan dipublikasikan. Ini supaya apa? Terjadi kepastian berita, terjadi penjelasan yang baik ya mengenai berita yang ditulis itu ya kepada masyarakat. Makanya perlu sebuah narasumber dan pewawancara yang memang memahami tentang hal yang akan dirilis itu. Nah, kemudian ada syarat-syarat rilis berita yang baik, teman-teman. Kalau di sebuah media cetak, biasanya editor bisnis biasanya merilis berita yang memiliki kriteria seperti itu. Yang pertama adalah ya cetak ataupun non cetak ya, ataupun melalui audio video ya. Itu timelines-nya ya. Timelines-nya itu apakah peristiwa tersebut terjadi sekarang atau peristiwa terkini, up to date ya, update gitu. Nah, ini akan lebih menarik perhatian publik. Ya, seperti kecelakaan yang terjadi di mana kemarin itu kan berita yang update ya, yang meninggal berapa 4 orang, mobilnya berapa 4 atau misalnya ini sebuah berita kecelakaan misalnya di terbaru gitu. Kemudian syarat-syarat rilis berita yang baik berikutnya adalah proximity-nya. Apakah peristiwa tersebut masih terjadi dalam jangkauan pembaca? Jadi kalau itu surat kabar biasanya milih target segmen pembaca tertentu. Ya, berita yang disajikan itu saja harus sesuai dengan target pembacanya, baik menyangkut lokasi, wawasan, umur, kegiatan, dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya menggunakan audio video, ya, makanya semua harus sensor ya, gitu ya. Kecelakaan, tindak kekerasan yang berbau sara dan sebagainya itu harus disensor juga. Bahkan sampai dengan tayangan-tayangan film yang memang tidak mendidik juga tidak baik itu harus disensor. Kemudian syarat rilis berita yang baik itu berkaitan dengan importance ya, atau importansi ya. Apakah peristiwa tersebut penting bagi mereka pembaca? Pembaca akan memiliki berita-berita yang memang sesuai dengan kepentingannya. Berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak penting, kadang ya itu ya kurang diminati, malah kadang mendapat komentar miring biasanya. Makanya kalau mau rilis berita ya, itu ya dianalisis apakah ini patut dirilis, butuh masyarakat untuk tahu, penting, atau ini hal yang memang nggak menarik, nggak penting begitu. Kemudian harus policy, ya, apakah peristiwa tersebut sesuai dengan kebijakan editor, ya, maksudnya berita-berita yang disajikan dalam satu surat kabar selalu diseleksi kesesuaiannya dengan misi, visi, dan tujuan surat kabar tersebut, atau media audio video atau media online tersebut atau televisi, ya, itu dengan topik utama yang telah ditetapkan dalam setiap edisi. Nah, ini perlunya
kita pelajari bahwa dalam merilis sebuah berita, syarat-syarat rilis berita yang baik harus timeliness-nya diperhatikan, proximity-nya diperhatikan, importansinya diperhatikan, importannya, kemudian ada polisinya diperhatikan juga. Supaya apa? Supaya berita yang dirilis itu memang mudah dipahami, kemudian bermanfaat juga untuk masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh presentasi bisnis ya yang mencoba menjelaskan perubahan pangsa pasar. Ini dalam bentuk grafik ya. Dan juga sama karena presentasi dalam bentuk grafik itu adalah sebetulnya untuk memudahkan pembaca. Yang lihat grafik itu kita tidak bertele-tele dengan kata-kata atau kalimat ya, kita sudah tahu gitu ya. Oh, ini ternyata. Dan ini ada contoh press release ya, PT Smako press release bahan aman dikonsumsi di kondisi hujan ya. Yang lain-lain. Intinya bahwa teman-teman bahwa presentasi adalah menyampaikan penayangan suatu kegiatan sebagai hasil kepada pihak internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan memberikan informasi persuasif dan instruksi. Kemudian presentasi bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil usaha bisnis, ya, karena ini berkaitan dengan presentasi bisnis maksudnya ya. Kemudian demikian pula rilis berita teman-teman atau news release, ya. Itu merupakan sarana informasi yang perlu diciptakan sebuah perusahaan bisnis untuk menyampaikan sesuatu yang dihasilkan kepada audiens. Ini karena kita berbicaranya tentang bisnis ya. Produk baru, peralatan baru, dan yang lain-lain. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui publik rilis berita. Ya. Maksud saya, rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas ya, melalui media publik. Kemudian rilis berita berisi informasi berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar atau dalam media televisi ya, ataupun media-media sosial lainnya. Karena sekarang itu bisa lewat YouTube, Facebook, lewat televisi, lewat koran, malah sudah jarang ya, radio. Itu seperti itu. Jadi itu teman-teman bab terakhir yang kita pelajari mengenai presentasi dan rilis berita. Jadi di bab terakhir ini kita sudah melakukan pembahasan mengenai melakukan presentasi, bagaimana cara melakukan presentasi, pengertian presentasi, apa itu rilis berita, syarat-syarat yang baik untuk sebuah rilis berita seperti apa. Dan nanti teman-teman bisa membaca ulang untuk lebih jelas lagi. Apabila ada hal yang kurang jelas lagi, bisa dibaca ulang ya materinya, kemudian melakukan pengayaan, serta nanti bisa diskusi di dalam grup kelas. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Begitu ya teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk materi di bab terakhir ini, bab 12 untuk mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu mengenai melakukan presentasi dan rilis berita. Saya harap nanti teman-teman bisa belajar dengan baik supaya bisa mengerjakan UAS dengan baik dan nilainya juga semuanya mendapatkan nilai yang baik. Gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup dulu teman-teman sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ingat selalu jaga kesehatan agar kita sehat selalu dan nanti bisa bertemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan suasana yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila kita berkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.